Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Rahmawati dari kelas MBS 6F. Di sini saya akan menyampaikan mengenai bisnis proposal dari usaha kelompok kami, yaitu kelompok 9, yaitu iGyoza. Yang kita ketahui ya, bahwa makanan ringan di zaman sekarang ini sangat hits sekali, dan bahkan dari kalangan anak-anak maupun dewasa maupun sampai orang tua itu sangat menggemarinya. Dan di zaman sekarang itu makanan ringan itu berbagai macam jenisnya, dan bahkan di Indonesia sekarang ini banyak sekali makanan yang berasal dari luar negeri lalu kita olah menjadi kita olah ulang dengan memberikan cita rasa yang mampu menggugah selera rasa di kalangan orang-orang Indonesia yang lidahnya ya begitulah ya, kurang cocok dengan makanan di luar negeri. Seperti itu mengenai apa sih iGyoza, kenapa kelompok kita menamai dengan nama iGyoza. Seperti yang kita ketahui, kelompok kita itu merupakan usaha yang mengelola makanan ringan berupa gyoza. Nah, di dalam gyoza itu kita olah menjadi makanan yang memiliki cita rasa yang khas dengan lidah kuliner bangsa Indonesia ini. Karena kita ketahui gyoza itu kan dari makanan luar dari Cina ya. Nah, di dalam itu kan merupakan makanan yang berasal dari daging cincang. Nah, daging cincang itu dapat berupa babi, daging ayam ataupun daging sapi atau daging lainnya, dan juga memiliki bumbu-bumbu khas rampas seperti jahe dan sebagainya yang berasal dari Cina itu. Nah, di sini kelompok kami akan mengubah rasa dari gyoza itu menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang banyak rempahnya dan juga tentunya sangat sehat bagi kita, karena di dalam campurannya itu kita tambahin sayur-sayur lagi. Jadi yang merupakan yang mendongkrak usaha kita itu yaitu ciri khas makanan yang sehat dan tentunya dikukus dan juga deep frying yang tidak mengandung banyak minyak. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini ada yang pertama yaitu strength. Itu merupakan kita memilih lokasi yang sangat strategis ya. Sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu area kampus karena kedekatan juga dengan sumber bahan bakunya dan juga target pasar yang kita tuju. Nah, untuk hal tersebut juga mampu membantu kualitas produk kita yang jadi lebih terjamin dan juga sangat berkualitas tinggi. Dan yang terakhir yaitu punya pelayanan yang sangat ramah dan juga cepat, karena bagi kita itu konsumen itu sangat diutamakan. Untuk selanjutnya yaitu weakness. Nah, ini kita memperhatikan yaitu kompetitor yang sejenis dengan usaha kita tentunya, dan juga itu juga tergantung musim kampus kan, karena usaha musim kampus atau musim akademik, karena kita kan sayangnya di area kampus ya, meskipun target pasarnya bisa juga dari lingkungan sekitar. Nah, untuk yang selanjutnya itu keterbatasan dari sumber daya manusia, mungkin nanti yang akan ada kegiatan-kegiatan lain ya, jadi kita harus saling membantu. Dan yang terakhir itu belum banyak pengalaman karena kita merupakan usaha baru yang akan merintis. Nah, Untuk yang selanjutnya itu analisis SWOT, yaitu karena kita di zaman-zaman yang milenial sekarang itu tentunya banyak makanan yang tren yang baru banyak bermunculan, kita harus mengikuti tren tersebut ya. Dan juga kita bisa bekerja sama dengan event atau acara-acara kampus, dan juga kita memperhatikan inovasi produk. Tentunya kita akan menambah berbagai macam variasi lain, terus kita terapkan, dan juga perkembangan teknologi untuk pemasaran secara digital. Dan juga yang terakhir yaitu merupakan kita bisa dengan melakukan perubahan, karena dengan adanya kebijakan kampus yang mungkin bisa karena peraturan tertentu, yaitu mungkin karena wilayah startup gitu ya, mungkin izin usaha juga bisa, dan juga pesaing baru yang punya akan bermunculan seiring berjalannya waktu, dan juga perubahan harga bahan yang tentunya itu akan menjadi tantangan juga bagi kita. Dan juga yang terakhir target tren makanan yang viral-viral yang akan bermunculan ke depannya. Untuk perencanaan marketing mix itu kita menggunakan 7, yaitu ada produk. Nah, produk itu sendiri seperti yang sudah dikatakan tadi kan ya, itu produk kita itu merupakan gyoza yang merupakan makanan khasnya. Nah, yang polanya akan kita olah lebih lagi, maupun isian rempahnya yang akan menjadi ciri khas rasa warga lokalan Indonesia yang punya merupakan makanan yang sehat, terjangkau, dan juga berkualitas tinggi tentunya. Yang kedua yaitu price. Nah, dari harga kita mematok harga ada 2 variasi yang itu merupakan pembeda dari usaha lain, karena kita udah variasi kemasan, ada 1 piece dan juga ada 3 pieces setiap kelasnya. Nah, itu dengan harga yang berbeda, yaitu yang 1 pieces itu seharga 2.000, dan juga ada paket 3 pieces, variasi paket 3 pieces itu dengan harga 5.000 yang bisa dikatakan itu sangat lebih terjangkau, karena kita menggunakan harga itu karena kita yakin bahwa warga masyarakat di sekitar itu lebih akan terkait dengan suatu hal yang memiliki kualitas banyak dengan harga terjangkau, yang tentunya itu akan menjadi patokan utama seseorang untuk membeli. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu promotion. Untuk promosi kita menggunakan media sosial yang utama, karena banyaknya para konsumen di sekitar kampus itu mencari informasi itu dari sosial media gitu. Jadi kita menggunakan ada Instagram, ada WhatsApp juga, dan kita bisa di WhatsApp promosi ke mungkin ada teman-teman di sekitar kampus, kita bisa punya langsung kita promosi gitu. Nah, untuk di Instagram kita juga melakukan iklan seperti itu, story, mungkin ada nanti bakal ada konten-kontennya. Nah, untuk yang selain itu kita juga menggunakan brosur. Nah, itu juga sangat penting ya, karena nggak semua orang itu tahu apa itu sosial media. Nggak semua orang itu menggunakan sosial media punya mungkin kalau yang yang sudah tua mungkin ya, tapi ya tentu aja di masa itu banyak sekali orang-orang yang menggunakan sosial media. Nah, selanjutnya itu place, sudah dikatakan di awal bahwa usaha ini tuh akan dilaksanakan di area kampus, karena
beberapa hal tersebut yang sudah disampaikan di belakang. Karena tujuannya ya untuk menggait dan juga ruangnya besar di area kampus. Dan juga kampusnya itu yaitu kampus UIN Raden Mas Said Jakarta. Yang akan kita juga akan berkolaborasi mungkin dengan mengikuti event untuk kedepannya supaya usaha terus berlanjut. Dan juga untuk yang nomor 5 yaitu partisipan atau people. Nah, usaha ini akan dijalankan oleh 5 anggota, yaitu ada 2 anggota di bagian produksi, 2 anggota di bagian pelayanan. Satu di bagian pelayanan ada 2, dan untuk satu lagi di bagian kasir. Nah, untuk pelayanan itu ada di bagian kasir dan juga pelayanan, yang satu itu di bagian pemasarannya. Nah, dua lainnya itu di bagian produksinya gitu. Nah, nomor 6 yaitu proses. Nah, proses sendiri itu penjualan juga itu seperti kita ketahui, yang lebih utama itu proses yang online. Jadi nanti itu secara online itu kami akan memberikan seperti struktur pemesanan, yaitu nanti setelah pertanyaan kami akan memberikan pengisian brosur seperti nama, alamat, terus pesanan itu apa saja, dan mungkin ada catatan mungkin kalau mereka menginginkan sesuatu atau seperti sausnya atau ada tambahan apa, itu kami akan perhatikan lebih lanjut. Dan juga setelah itu kami akan antarkan sesuai dengan alamat. Dan juga untuk penjualan secara offline kita langsung proses produksinya secara fast ya, secara langsung. Jadi setiap pelanggan yang membeli itu nanti kita akan karena ada 2 pilihan ya tadi, ada deep frying dan juga karena ya sebenarnya yang pertama itu deep frying, tapi ada juga kan pelanggan itu yang menyukai makan yang seperti dikukus. Nah, itu kan sebenarnya itu gyoza itu kan deep fry, habis itu kan dikasih dikukus ya. Jadi kita memiliki 2 pilihan, ada deep fry yang mungkin banyak pelanggan yang menyukai makan yang digoreng atau deep fry itu ya, menggunakan mesinnya di dikukus. Jadi untuk yang dikukus kita bisa langsung melayani pelanggan secara langsung kan, karena dikukus kan terlalu lama. Jadi proses produksinya itu kita tambahkan lebih dulu. Untuk deep fry itu sendiri juga sangat mudah dan juga sangat cepat juga untuk pelayanan itu proses produksinya. Nah, itu nanti kita bisa fresh langsung, kita bisa langsung deep fry itu di tempatnya langsung. Jadi pembelinya itu langsung gitu proses produksinya tanpa ada hasil telepon ya. Jadi totally it's terbuka. Terus untuk yang terakhir yaitu physical evidence. Nah, physical evidence ini dari kemasan yang kita temukan, yaitu dengan menggunakan kemasan yang sangat praktis tentunya, yaitu di dalam nanti. Dan juga di dalam nanti itu ada seperti tusuk makanan itu. Nah, terus ada juga sausnya. Jadi sausnya disembunyikan tapi di dalam satu liter tersebut. Dan juga tentunya untuk perhatian yaitu logo yang akan kita gunakan sebagai nanti akan saya tentukan di sini. Dan juga setelah itu kita sudah menginginkan juga ada logonya. Nah, itu kita tulis lagi di dalam kantong supaya makan itu sampai ke konsumen itu dengan baik. Untuk selanjutnya itu analisis modalkan fase yang pertama, yaitu ada customer segment. Jadi konsumen itu kita menggunakan konsumennya menyukai makanan khas luar negeri, terutama Cina dengan hidangan yang tersaji tentunya. Dan untuk pelanggannya yaitu berasal dari acara pesta atau restoran yang akan membeli gyoza dan juga nanti dari proporsinya yaitu gyoza dengan berbagai kualitas tinggi dan berbagai pilihan kemasan. Dan juga kita menggunakan layanan yang cepat saji yang buat konsumen lebih nyaman dan juga pelayanan yang ramah. Penawaran kemasan yang khususnya untuk pernikahan atau acara-acara tertentu, juga untuk channel itu berada di lokasinya yang strategis yang pertama dekat kampus. Untuk pelayanan pengiriman yaitu makanan yang untuk pelanggan yang pesan secara online maupun secara offline ya. Untuk customer relationship-nya itu dia itu interaksi langsung dengan pelanggan untuk memahami preferensi dari merek lain sebagai komputer, yang juga penggunaan media sosial dan program loyalitas untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen tentunya, supaya konsumen balik lagi kita. Dan untuk yang kelima yaitu ada revenue stream, yaitu penjualan langsung di toko fisik kita di tenan kita langsung, dan juga pendapatan dari layanan pengiriman pesanan secara online, juga penjualan online melalui media sosial dan juga e-commerce. Nah, untuk selanjutnya yaitu activities itu persiapan dan pembuatan review setiap hari, dan juga secara fresh langsung di hari itu juga, dan juga layanan di toko melalui layanan pengiriman. Untuk dari source-nya itu bahan baku gyoza yang kita gunakan, dan juga fresh, dan juga SDM yang terakhir dalam pembuatan gyoza ini untuk menjadi konsumen dengan kualitas dan juga penampilan produk yang sangat diminati yang menarik konsumen. Dan untuk partnersnya itu pemasok bahan bakunya, dan juga untuk jasa pengiriman makanan supaya makanan produknya itu sampai dengan baik, dan juga memiliki promosi untuk meningkatkan kesadaran akan merek yang kita jual. Nah, yang terakhir yaitu cost structure, yaitu biaya dari bahan baku, gaji karyawan, dan juga biaya sewa toko maupun sewa usaha dan juga utilitas. Dan untuk selanjutnya yaitu perencanaan keuangan, yang tentunya kita terlebih dahulu merencanakan anggaran dari kebutuhan peralatan dan juga produksi, dan juga biaya tenaga kerja yang untuk tenaga kerja kurang lebih 30 ribuan, dan untuk peralatan dan perencanaan itu kurang lebih jika di total untuk mendapatkan selanjutnya itu pendapatan perharinya itu 150.000, untuk HBP-nya itu 108.000, kurang lebih kakak potongnya sekitar 41 ribuan, dan untuk yang operasional itu sebesar 5.000 karena udah dari bahan baku tadi aku berani mendapatkan bahan-bahan, dan juga untuk jadi total gajinya itu sebesar 36.000 kurang lebih ya. Untuk BEP itu per bulan itu 844 pieces, jadi dapat dikalkulasikan setiap hari itu kurang lebih 29 pieces. Untuk BEP-nya itu setiap hari itu 1.687 ribuan rupiah. Untuk pas awal kita kalkulasikan sebanyak 2.100.000, dan untuk arus kas BEP periodenya kurang lebih nanti 1 tahun
dari realisasi kegiatan acara di kemarin itu untuk laporan keuangan untuk pendapatan dari hari pertama itu kami mendapatkan uang 250.000 dan hari kedua itu 170.000 dengan akumulasi jumlah karena itu 25.000 dalam 2 hari, dan untuk harga pokok penjualannya itu sebesar 220.000 di hari pertama yaitu 125.000, yang hari kedua 95.000. Nah untuk kalkulatornya itu 205.000. Nah untuk beban operasionalnya itu ada kita karena event kami yaitu sewa stand itu sebesar 50.000 dan juga dekorasi stand karena kita ingin memberikan kenyamanan bagi konsumen juga supaya lebih menarik, itu sebesar 10.000. Jadi total biaya operasional dan umum itu sebesar 10.000. Jadi total laba bersihnya itu sebesar 145.000. Nah untuk dibagi setiap anggota sebesar 5 anggota, yaitu anggota itu mendapatkan kurang lebih 29.000 per anggota. Nah untuk keterangan penjualan itu perharinya kita hari pertama ada 50 pieces, dan hari kedua ada 35 pieces terjual, dan harga yang 5.000 itu tadi yang variasi kedua. Oke, semuanya itu bisnis proposal dan juga realisasi dari bisnis proposal yang telah kita buat yang telah kita susun. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, see you next time.